Halo guys, bagaimana kabar kalian teman-teman? Puasa kalian lancar kah teman-teman? Kali ini kita akan membahas sebuah film persikopatan lagi, tetapi psikopat yang dari Korea ini sangat asu sekali. Penasaran dengan filmnya? Film ini disutradarai oleh Kim Ji Woon yang berjudul I Saw the Devil. Langsung saja, nggak usah banyak bacot, gaskeun. Di awal scene pada malam hari yang bersalju, kita diperlihatkan pada seorang wanita cantik bernama Jo Yeon yang sedang menepi di pinggir jalan dengan menunggu sebuah mobil derek dikarenakan mobil yang dia kendarai mengalami kerusakan. Sambil menunggu mobil derek yang akan menjemputnya, dia menelpon sang kekasih tercinta sekaligus calon suaminya yang bernama So Yoon Kin. So Yoon Kin ini adalah seorang anggota Badan Intelijen Korea yang memiliki reputasi sangat baik dalam pekerjaannya. 여보세요, 주원아, 나 지금 나가야 될 것 같거든. Tak lama kemudian datang seorang pria menghampiri Jo Yoon dan mengetuk kaca mobilnya. Pria tersebut bernama Go Yong Chul. Di sana dia menawari bantuan kepada si Jo Yoon untuk memeriksa mobilnya. Namun dikarenakan dia merasa takut, Jo Yoon pun langsung menolak tawarannya tersebut. Tapi tiba-tiba ya, asu kan psikopat ini. Yang lebih asunya lagi, Jo Yoon dibawa ke sebuah tempat seperti tempat eksekusi di sebuah basement. Di sana Jo Yoon sempat ampun-ampunan kepada, kita sebut saja si bangsat ini, agar dia tidak dibunuh. Bahkan dia pun mengaku pada dirinya bahwa ternyata dia ini sedang hamil loh. Hei, tak peduli dengan bacotan Jo Yoon, bahkan tanpa belas kasihan si setan ini malah mencacak bagian tubuh Jo Yoon secara edan-edanan. Di saat dia sedang asik mencacaknya, tanpa dia sadari cincin tunangan yang dipakai oleh Jo Yoon terjatuh. Singkat cerita, baginya potongan tubuh dari Jo Yoon pun ditemukan oleh seorang bocil. Akhirnya penemuan itu pun membuat viral rakyat Korea Selatan. Terlihat banyak sekali polisi dan tim investigasi yang datang menyelidiki kasus tersebut. Dan benar saja, di saat para anggota kepolisian sedang melakukan olah TKP, tanpa sengaja mereka pun menemukan sepotong kepala Jo Yoon di dalam sebuah parit. Rariweuh warga sekitar, sampai-sampai tim investigasi tak sengaja menjatuhkan potongan kepala Jo Yoon dan terlihat langsung oleh kekasihnya yaitu So Yoon dan juga papahnya. Sakit dada nggak sih teman-teman? Setelah kematian sang kekasih, hal ini tentunya membuat So Yoon sangat telah hancur sehancur-hancurnya, dan dia pun langsung berencana akan membalaskan dendam si pelaku pembunuhan itu dengan rasa sakit yang sesakit-sakitnya. Pencarian awal pun dilakukan oleh So Yoon dengan menemui atasannya. Dia pun kemudian meminta cuti selama 2 minggu dengan beralasan ingin menenangkan diri, cenah. Namun ternyata waktu cuti itu dia gunakan untuk membalaskan dendam pada si setan yang telah melakukan hal tersudi itu pada kekasihnya. Kemudian So Yoon menemui sang papah Jo Yoon yang merupakan mantan pihak kepolisian juga dengan meminta beberapa berkas seorang pembunuh haram jadah yang terkenal se-Korea dan sekitarnya. Pada malam hari, So Yoon mulai mengontrol salah satu orang tersangka dan tanpa banyak bacot, di sana dia pun mencentangnya dengan edan-edanan. Sakit jelas, alat vital dicentang. Kemudian So Yoon pun menginterogasi pria tersebut dengan bertanya perihal sang kekasih. Jelas pria tersebut tidak mengetahui apa yang dikatakan si So Yoon. Scene berpindah ke rumah sakit. Terlihat polisi datang dan menanyai si pria itu. Ya, dikarenakan alat vitalnya hampir putus loh. Hei, di sana pun dia juga tak bisa memberikan pernyataan apapun. Suram anjing.
Tak puas dengan salah sasaran, Soyun pun beraksi lagi untuk menangkap target kedua, lebih jelasnya mencentang target kedua. Si target kedua saat itu sedang mengendarai sepeda motor, dia pun langsung ditabrak oleh Soyun dari belakang dan kalian juga tahu dong. Namun saat dia mencocokkan rarai pria itu ternyata lagi-lagi salah sasaran. Scene berpindah pada seorang wanita yang sedang menunggu sebuah bis di halte. Tak lama kemudian datang si setan menghampiri wanita tersebut dan menawarkan tumpangan kepadanya. Sayangnya nasib buruk pun menimpa wanita itu. Di saat mereka dalam perjalanan, si setan diam-diam mengambil sebuah besi dan selanjutnya si setan membawa wanita itu ke sebuah tempat untuk mengeksekusinya. Di sisi lain, kini target ketiga dari Soyun yaitu si setan dan langsung memburunya. Keesokan paginya dia pun langsung mendatangi tempat orang tuanya si bangsat dengan berpura-pura sebagai orang dari perusahaan asuransi. Di sana kemudian dia pun menanyakan, "Punten Bu, ai si ini teh kesibukannya apa dan tinggal di mana sih dia sekarang teh Bu? Si bapak sosorongot." Namun dari sini ternyata orang tuanya sudah sama sekali tidak peduli pada si bangsat dan tidak mengetahui keberadaannya selama beberapa tahun. Meskipun begitu orang tuanya masih berbaik hati dengan menunjukkan sebuah alamat yang diduga menjadi tempat tinggal si bangsat. Akhirnya setelah Soyun telah mengetahui kandang si bangsat, dengan cepat Soyun pun OTW dan benar saja di sana Soyun pun menemukan banyak sekali aksesoris wanita seperti kutang, tas dan lain-lain. Selain itu dia juga menemukan cincin milik sang kekasihnya. Sakit dada dan membuat Soyun semakin yakin bahwa pembunuh sang kekasihnya adalah si bangsat Bedegong Goyung. Scene berpindah kepada si bangsat yang pada kali ini sedang menjemput para siswi-siswi yang sudah pulang sekolah. Namun dengan bangsatnya dia ini malah menculik satu gadis yang masih polos dan kemudian dia digayor loh teman-teman di dalam sebuah kebun. Saat dia akan melakukan aksi sudinya itu, untungnya Soyun datang, terjadilah adu mekanik. Tak jadi membunuh si setan karena dia sudah berniat akan menyiksa si setan dengan sesakit-sakitnya. Soyun pun memasukkan alat pelacak ke dalam tubuhnya agar dia bisa mengawasi si bangsat dari kejauhan. Singkat cerita, di saat si bangsat tersadar kembali, dia ternyata mendapati amplop yang berisi uang tunai. Uang tunai itu dibekali oleh Soyun loh, agar di keesokan paginya dia ini bisa mengobati luka-lukanya. Di saat si bangsat OTW ke rumahnya menggunakan taksi, dia ini anjing banget loh, sempat-sempatnya membunuh para penumpang di dalam taksi tersebut. Dan sudah membunuh pria-pria itu, dia pun menepi di sebuah sungai dan membuang jasad korbannya. Keesokan harinya dengan menggunakan uang yang dibekali oleh Soyun semalam, kemudian dia pergi ke klinik untuk mengobati luka-lukanya. Namun ternyata bisa-bisana dia ini malah engas merayu seorang perawat dan paling bangsatnya lagi, dia ini berniat akan menggayur perawat tersebut. Untungnya dengan bantuan alat pelacak yang semalam dia tempelkan, saat si bangsat akan menggayur perawat tersebut, tiba-tiba
Yang paling puasnya lagi nih teman-teman, Soyun memutuskan bagian urat saraf di bagian kakinya agar si setan ini lebih menderita lagi, mampus. 고개 돌리고 귀도 막고. Singkat cerita, agar dia ini bertahan hidup, si bangsat mengunjungi salah satu CS-nya yang sama-sama sudinya seorang psikopat di bidang kanibal yang bernama Jang Kyu. Di sana dia memintai bantuan kepada CS-nya untuk segera menghabisi Soyun, dan memang diketahui ternyata si kanibal ini adalah seorang psikopat saraf yang sudah membunuh para korban-korbannya untuk disajikan dan dilebok sendiri. Makai jeung pebalelol. Nah, pada malam harinya di saat si kanibal ini akan menyantap seorang wanita yang telah disekap, di sisi lain Soyun yang mengawasi si bangsat pun langsung mulai memasuki rumah si kanibal. Dan di saat si kanibal akan membunuh wanita tersebut, tiba-tiba 궁금했는데. mendengar suara keributan, si bangsat pun datang dengan membawa sebuah shotgun. 손, 발, 머리 순서 맞지? Sesudah puas mencentangi si bangsat, seperti biasa Soyun pun membawanya ke RS untuk segera diobati dan berencana akan menyiksanya lagi. Di dalam rumah sakit, di saat Soyun sedang mengobrol dengan salah satu rekan kerjanya, motor. Temannya itu malah keceplosan dengan menjelaskan sebuah pil pelacak di depan si bangsat. Akhirnya si bangsat yang pura-pura tak sadarkan diri, dia pun langsung mengetahui sebuah pil telah ditanamkan di dalam tubuhnya. Kemudian setelah itu si bangsat ke apotek untuk membeli obat diare untuk mengeluarkan alat pelacak dari dalam tubuhnya. Setelah alat pelacak tersebut sudah dikeluarkan, dia kemudian menelpon seorang detektif dan berniat akan menyerahkan diri saja cenah. Sebelum dia menyerahkan diri, ternyata si bangsat ini akan membantai garis keturunan Soyun. Di sisi lain, Soyun yang sudah mengetahui bahwa si bangsat sudah kabur, untuk mencarinya dia masuk ke dalam ruangan di mana si kanibal dirawat. Dia bertanya ke mana si bangsat kabur, tetapi si kanibal malah ngeledek dengan menyebut bahwa keluarganya akan mokat cenah. Muak dan murka, si Soyun 평생 웃는 얼굴로 만들어줄게. dan benar saja si bangsat yang mempunyai dendam pada si Soyun, dia pun kemudian berkunjung ke rumah papahnya Joyun untuk membunuhnya. Soyun yang ngaret datang nampak sakit dada melihat rumah mertuanya sudah terdapat polis lain. Bang, apa itu polis lain bang? Iya temen-temen, polis lain teh yang suka ada garis warna kuning saat berada di TKP kejadian. Dan jangan sembarang orang melewati garis tersebut temen-temen. Soyun pun melihat keluarganya telah mokat mengenaskan. Setelah dendamnya terbalaskan, di sini si setan pun mulai menghubungi polisi untuk menyerahkan diri. Namun dengan cepat saat si bangsat akan menyerahkan diri, Soyun langsung menculik si bangsat dengan sebuah mobil dan berencana akan menyiksanya kembali. Di sana dia membawa si bangsat pergi ke sebuah tempat di mana si bangsat sering membunuh para korban-korbannya. Di detik-detik terakhir si bangsat pun dengan wajah sudi sempat mengampun-ampunan pada Soyun. Namun sorry ye, dikarenakan nyawa dibalas nyawa, dendam dibalas dendam.
Setelah puas menyiksa si bangsat, dia pun lalu mengikatkan sebuah tali ke sebuah pintu yang dimana jika ada orang yang masuk ke dalam maka alat pancung itu akan segera otomatis memotong bagian sirah si bangsat. Dan epiknya di sini, Soyun menelpon keluarganya si bangsat untuk segera datang ke tempat yang sudah di Sherlock. Nah, di sini rasa takut si bangsat mulai muncul saat mendengar langkah kaki dari keluarganya yang datang ke dalam rumahnya. Saat mereka membuka pintu, tiba-tiba film pun tamat. Bagaimana film ini teman-teman? Saya sangat puas sekali saat psikopatnya dipancung, apalagi seolah-olah keluarganya sendiri yang membunuh si psikopat. Meskipun balas dendam itu perbuatan tidak baik ya guys. Bang, tapi kan kekasihnya si Soyun dibunuh duluan bang. Iya betul teman-teman. Tapi saya punya pesan dari film ini, pembalasan dendam adalah monster nafsu makan, haus darah selamanya, dan tidak akan pernah kenyang, anjas. Ya sudahlah pokoknya begitu ya guys. Saya pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Jangan lupa share ke grup keluarga kalian dan subscribe ya guys. See you.